Pernah merasa sudah cukup tidur, makan sudah teratur, tapi tetap merasa capek dan lemas sepanjang hari? Jadi lelah kronis bisa jadi tanda tubuh sedang menghadapi masalah tersembunyi yang tidak Anda sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membongkar penyebab capek yang jarang dibicarakan oleh dokter dan jarang disadari juga oleh pasien. Pengen tahu apa aja? Udah siap? Ayo kita mulai. Penyebab paling sering nomor satu adalah stres yang tersembunyi. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa stres. Nah, kata kuncinya itu biasanya kalau pasien berobat itu ya, misalkan konsultasi, itu kata-katanya, "Dok, saya nggak ada stres." Nah, justru dengan kata-kata itu biasanya sebenarnya kita menyadari kalau sebenarnya kita ada stres dan berusaha untuk menutupi stres tersebut. Jadi kita merasa baik-baik aja nih, tapi tubuh merasa terus terancam. Nah, biasanya gejalanya apa? Ya cepat capek, susah tidur, atau pikirannya overaktif, atau overthinking gitu ya, selalu mikirin, nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana, tapi selalu merasa tidak stres. Jadi pikiran sadarnya bilang, "Dok, saya nggak stres." Tapi tubuh nggak bisa bohong, misalkan tekanan darahnya fluktuasinya tinggi, gula darah juga tiba-tiba melonjak, atau denyut jantungnya cepat, napasnya cepat, dan seterusnya. Nah, itu penyebabnya adalah satu hormon stres. Hormon stres namanya kortisol. Nah, kortisol yang tinggi biasanya karena pikiran kita, karena perasaan kita cemas, khawatir, stres, dan seterusnya. Itu membuat kita seolah-olah tubuhnya lari terus. Tubuhnya lari terus atau berusaha untuk menghindar terus. Jadi denyut jantungnya cepat, tensinya naik, gula darahnya tinggi, susah tidur, ya, dan ototnya makin lama makin mengecil, berat badannya turun, ya. Mau makan udah banyak seperti apa, pakai suplemen ini itu, tapi berat badannya kok turun terus. Ya wajar aja, itu sama seperti kita lari maraton 24 jam, ya. Kalau misalkan dulu kita stres, misalkan dikejar anjing, begitu anjingnya stop, ya stresnya hilang. Ya kita dikejar anjing supaya bisa lari, ya denyut jantung harus cepat, nafas harus cepat ya, gula darah harus naik gitu ya, supaya kita bisa lari dengan cepat. Begitu anjingnya stop, semua reaksi itu berhenti. Nah, tapi di zaman modern ini stresnya itu kita bawa sampai ke tempat tidur, ya anjingnya ikut naik ke tempat tidur gitu ya, ngejar-ngejar kita terus, jadi tensinya nggak bisa turun-turun, gula darah nggak turun-turun, pikirannya banyak ya, terus napasnya cepat, jantungnya cepat, dan seterusnya. Berat badannya turun, dan seterusnya. Jadi, salah satu penyebab kenapa Anda selalu capek, salah satunya adalah stres yang tersembunyi. Apalagi kalau ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, walaupun kita selalu merasa, "Aduh, saya nggak ada stres," gitu. Nah, tapi dengan kata-kata itu seringkali malah biasanya ada stresnya. Yang kedua, yang sering tidak disadari adalah kadar gula darah tidak stabil. Jadi fluktuasi gula darah ya, naik tinggi dengan cepat dan turun dengan cepat itu menyebabkan kita jadi cepat capek. Jadi, energinya ngedrop tiba-tiba dan itu sering sekali terjadi ya setelah makan makanan yang karbo yang tinggi gitu. Ngantuk setelah makan, terus cepat, pengen makan yang manis-manis, terus cepat marah, kalau malam makan pengen ngemil yang manis juga. Ya bangun dari tidur terus pengen ngemil itu, wah itu berarti sudah makin tinggi resistensi insulinnya. Jadi kadar gula darah tidak stabil awalnya karena makannya tidak teratur, atau makannya karbo yang kompleks. Nah kenapa nih pertanyaannya? Jadi banyak yang, bingung juga, kenapa kok banyak orang yang berusaha pengen makan sering, atau pengen makan yang manis-manis, atau pengen makan yang, sebenarnya kita tahu itu nggak sehat, tapi nggak bisa mengendalikan diri. Salah satu penyebabnya adalah stres lagi. Jadi nomor satu dan nomor 2 saling berkaitan. Jadi, nomor satu menyebabkan nomor 2 juga memperberat nomor satu. Jadi, gula darah yang tidak stabil itu memperberat stres juga. Dan keduanya, stres dan tadi gula darah yang nggak stabil, itu menyebabkan peradangan kronis yang ringan. Misalkan karena kita makan tadi yang tinggi gula, terus makanan yang diawetkan, terus kita menjadi kurang gerak, ya, menyebabkan peradangan kronis. Dari peradangan kronis yang kita tidak sadari di seluruh tubuh tetap terjadi, menyebabkan kita capek terus menerus. Kenapa? Karena tubuh sibuk memadamkan peradangan di dalam tubuh, jadi energinya terkuras untuk itu. Jadi walaupun kita nggak sakit, tapi karena banyak peradangan di seluruh tubuh, maka energinya habis ke situ. Yang keempat adalah karena tadi stres, gula darah tidak stabil, ya, banyak pikiran, ya, itu menyebabkan tidurnya juga jadi kurang nyenyak. "Dok, saya tidurnya cukup dok 8 jam sehari," ya, tapi kualitasnya. Jadi kalau
kuantitas oke bisa 8 jam atau 7 jam, tapi kualitasnya nggak bagus, sering terbangun atau masuk ke tidurnya sulit ya, tidurnya terputus-putus ya, sering terbangun di tengah malam ya, bukan karena kencing mungkin, tapi nggak tahu sebabnya apa, atau pagi-pagi banget udah bangun jam 2 jam 3 udah kebangun gitu, nggak tahu sebabnya apa. Atau karena memang kita stres, jadi overthinking, nggak bisa masuk tidur, akhirnya kita berusaha menyibukkan diri ya, misalkan baca buku, nonton YouTube, dan seterusnya. Akhirnya begadang, jadi kebiasaan, itu merusak irama sirkadian dan proses pemulihan sel. Jadi rusaknya tidur itu biasanya seringkali awalnya karena stres dan gula darah yang tidak stabil. Dan kalau udah terjadi semuanya, gula darah stres, gula darahnya tidak stabil, terus, tidurnya terganggu, itu bisa menyebabkan pola makan yang jelek dan kesehatannya mulai menurun. Akhirnya kalau makannya jelek, kekurangan nutrien yang dibutuhkan. Contoh apa kekurangannya? Zat besi. Ya, zat besi itu untuk ngangkut darah, ngangkut oksigen dalam darah ya, membentuk Fe membentuk hemoglobin, ya. Nah, begitu juga dengan vitamin B12. B12 tuh banyak di, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, misalkan di protein, di daging, dan seterusnya, zat besi juga. Dan kita biasanya cenderung untuk makan makanan yang karbo tinggi kalau lagi stres ya. Pengen yang manis-manis, pengen yang gurih-gurih, menghindari makanan-makanan yang sehat gitu. Kalaupun kita makan makanan yang sehat, misalkan zat besi, vitamin B12, dan vitamin D, atau mengandung magnesium juga, itu biasanya penyerapannya juga tidak sempurna. Jadi kita makan udah sehat nih, udah olahraga, tidur cukup, tapi kok kekurangan zat besi, B12, vitamin D, atau magnesium, dan seterusnya. Karena penyerapan itu juga ditentukan oleh kondisi pikiran kita. Jadi kalau kita lagi stres, penyerapan itu juga tidak maksimal. Jadi, oh kurang nutrisi nih, makanya cepet capek. Ya, tapi kurang nutrisinya, padahal makan udah cukup. Berarti karena stresnya. Gitu. Jadi gejala samarnya misalkan capek, pegel, terus, mikirnya jadi lambat, dan seterusnya. Yang keenam, karena kita stres juga, ya imunitasnya turun. Jadi infeksi kronis atau persisten. Jadi misalnya kita, sering pilek nggak sembuh-sembuh, flu nggak sembuh-sembuh, atau infeksi gigi yang nggak sembuh-sembuh ya. Yang jadi udah stresnya tinggi, gula darahnya tinggi, imunnya pasti turun. Jadi nggak bisa menghilangkan infeksi-infeksi yang harusnya dalam waktu 1 minggu hilang gitu harusnya. Misalnya infeksi jamur dan seterusnya. Dan biasanya sistem imun yang kerja terus dengan infeksi yang banyak itu menghabiskan banyak energi. Makanya kita sering merasa capek, ya capek nggak selesai-selesai gitu ya. Dan sumber kelelahan ini tidak terlihat. Kadang-kadang infeksi yang kronis, misalkan sinusitis, sakit gigi, dan seterusnya itu nggak kelihatan. Dan yang ketujuh itu kurang gerak atau terlalu banyak duduk. Jadi banyak, penelitiannya sekarang ya makin malas gerak itu justru malah makin capek. Nah, kenapa kita jadi malas gerak? Satu karena kebiasaan, yang kedua karena tadi faktor pekerjaan, faktor macam-macam, dan juga satu lagi faktor stres. Jadi ketika kita happy, itu cenderung lebih banyak bergerak, ya lebih bergerak, lebih senang, lebih riang gitu, gerakannya juga lebih lincah. Tapi ketika kita stres, banyak pikiran, itu cenderung gerakannya lebih sedikit, gitu. Jadi otot dan mitokondria ya, itu jadi tidak aktif, gitu. Jadi energinya kurang gitu. Nah, penyebabnya apa aja? Jadi banyak penelitian, satu karena membayangkan masa lalu ya yang berat, atau masa kini yang berat, atau masa depan yang seolah tidak ada harapan. Nah, biasanya itu jenuh kita terhadap keadaan atau situasi, ya bosan gitu atau muak gitu. Nah, istilahnya itu sekarang burnout, atau burnout bisa ringan sampai berat. Yang berat itu lama-lama bisa sampai depresi. Awalnya cemas dulu, ya, terus frustasi, mencoba segala sesuatu yang dilakukan kayaknya nggak ada hasilnya, frustasi, lemes, capek, males ya, terus bosen ya, capek gitu aja. Namanya burnout. Ini biasanya tidak disadari, terutama pada, pekerja kantoran yang kerjanya itu-itu aja. Itu aja, atau caregiver, atau yang misalnya lagi merawat orang yang lagi sakit, misalnya saudaranya lagi sakit, kanker, atau apa, jangka waktu lama, terus capek, bosen, mau marah nggak bisa, ya. Sama kayak karyawan kantoran, seringkali sekarang banyak yang datang konsultasi itu, "Dok, saya, anxiety," atau "Saya psikosomatik." Ya, penyebabnya apa? Salah satunya adalah karena pekerjaannya membosankan. Ya misalkan dia ASN, atau dia dosen, atau apa, paling banyak nih sekarang yang datang tuh ASN, dosen, mengalami burnout. Bahkan banyak juga dokter, dokter itu merasa bosan, udah kehilangan semangat di pekerjaannya, ya karena
begitu-begitu aja, atau keluarga pasien yang merawat kanker dan seterusnya. Dan mereka biasanya menutupi, kalau di luar tuh kayak nggak ada masalah, ya senyum tadi dibilang, konsultasi awal selalu kata-katanya, "Dok, kalau saya sih nggak ada stres, Dok." Ya. Ya, padahal di dalamnya capek. Ya, di luarnya senyum, dalamnya capek. Tapi kalau mengeluh nggak bisa. Kenapa? Karena, ya apa yang mau dikeluhkan? Kamu bukan yang sakit, kamu bukan yang nggak punya uang, ya. Misalkan, oh, uang ada, ini ada, semua ada, tapi capek aja gitu. Ya, jadi nggak ada alasan untuk ini. Atau cemas juga untuk atau capek juga untuk ngurusin misalkan keluarganya. Misalkan untuk ibu-ibu nih, misalkan ngurusin anak, capek gitu ya, tapi nggak bisa protes, nggak bisa, komplain gitu. Apalagi udah berpuluh-puluh tahun misalkan, anaknya bergantung sama ibunya nih, udah punya cucu juga masih bergantung juga. Itu kadang-kadang si neneknya ini merasa lelah emosional gitu. Jadi nggak cuman pekerja kantoran atau pengusaha yang kehilangan semangat, atau perawat orang yang sakit, kadang-kadang, nenek ini juga bisa, kakek juga bisa, ya capek udah ngurusin anak dari puluhan tahun tapi nggak mandiri-mandiri, itu juga seringkali mengalami burnout. Jadi energinya habis secara fisik dan secara psikis, dan saling terkait. Tadi kalau tubuhnya, capek, pikirannya capek, tubuhnya jadi ikut capek, dan ini sering kali tidak disadari. Ini yang sering kali datang dengan waktu konsultasi bilangnya, "Dok, kalau saya sih nggak ada stres, nggak ada pikiran," gitu. Nah, yang akhir-akhir ini juga sering datang itu masih muda biasanya, mengalami disonansi hidup, ya atau hidupnya nggak selaras dengan apa nilai dirinya. Kayaknya dia merasa udah punya kerjaan, gajinya cukup, keluarganya baik, tapi merasa ada yang nggak enak, gitu. Misalkan kerjanya tidak sesuai dengan panggilan hati, misalkan dia senangnya keluar, tapi kerjanya di dalam terus, di admin terus. Nah, atau dia kebalikannya, dia pengennya di dalam, tapi kerjanya di luar terus, gitu. Atau macam-macam lah, ya dia nggak suka dengan angka, terpaksa harus kerja tiap hari ngeliatin, Excel gitu, ngeliat angka-angka. Nah, atau menjalani hidup yang bukan milik sendiri. Jadi misalkan seringkali nih banyak pasien yang, terutama datang ASN gitu ya, ASN atau tentara gitu ya, terus merasa, breakout gitu atau breakdown, bingung ya, kenapa saya gaji cukup, pangkat lumayan, ya keluarga, ada, bahagia, tapi merasa nggak tenang gitu, merasa ada yang kurang, ada yang hampa gitu. Nah, ternyata karena mereka selama ini pilihan karir misalkan jadi ASN atau jadi dokter atau jadi tentara itu karena orang tua. Ya, jadi alasan mereka milih kerjaan atau milih keluarga, milih pasangan itu dari orang tua. Jadi bukan hidupnya sendiri, hidup milik orang tua. Dan ini menguras energi ya secara halus ya, tapi intens ya, pelan-pelan ya, lama-lama capek 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 capek, pikirannya capek, tubuhnya ikut capek. Udah coba makan sehat, udah coba olahraga, berobat ke dokter, terus pakai, suplemen segala macam. Masih ada aja yang merasa kurang atau lemes atau apa, terus mengalami, gejala-gejala fisik misalkan, ada GERD, terus mungkin berdebar-debar jantungnya, cemas dan seterusnya, terus nggak bisa tidur atau seterusnya dan ya penyakit-penyakit yang nggak bisa dijelasin. Akhirnya didiagnosisnya psikosomatik. Padahal itu adalah pesan tersembunyi dari tubuh kita, ya capek ya, terus apa, Anda sudah berobat segala macam, gula darah sudah distabilkan dan seterusnya, tapi masih tetap ada gejala-gejala tadi. Jika kalau Anda sering merasa lelah ya, tapi nggak ada sebab yang jelas, misalkan gula darah udah stabil ya, tidak diabetes, terus makan udah cukup, olahraga sudah sering, tidur cukup, ya jangan buru-buru menyalahkan usia, "Ah, ini karena saya udah makin tua nih," misalkan udah masuk 40, udah masuk 50, udah 60, atau, "Ini karena kurang tidur nih," jadi tidurnya ditambahin, padahal tidurnya udah cukup, misalkan udah 7 jam, udah 8 jam. Nah, seringkali itu bukan dari masalah fisik. Jadi dua-duanya harus didengarkan, tubuhnya didengarkan, pikirannya juga didengarkan, karena kadang-kadang ada pesan tersembunyi yang perlu didengar. Nah, saya sudah membuat buku, kira-kira penyebab saya capek itu bisa masalah fisik, bisa masalah psikis, tapi fisik ada kaitannya dengan pikiran, pikiran juga ada kaitannya dengan fisik. Apa yang harus diperbaiki? Dua-duanya. Nah, tapi kadang orang tidak bisa menemukan ini saya nih, di pikiran saya apa ya, apa yang membuat saya capek. Kalau fisik gampang nih, ganti makan, makannya dibikin sehat, tidur, istirahat ya, terus, olahraga dan seterusnya, itu mudah sekali. Tapi kalau pikiran kadang kita nggak nyadar, apa sih yang membuat saya, capek, membuat saya lelah, membuat saya malas, membuat saya kehilangan gairah semangat hidup dan seterusnya. Nah, saya sudah membuat satu
e-book yang bisa Anda download ya. Tanda Anda butuh riset, ada 10 tanda, silakan Anda baca kira-kira apa solusinya juga ada di buku itu. Bagikan pada orang yang membutuhkan, kira-kira bisa mendapat manfaat dari video ini dan dari e-book-nya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Lil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.